Kesal dirundung panas hati. Itulah yang sepanjang pekan ini menggerogoti batin penyanyi Ashanty ketika Anang Hermansyah sang suami menuai kritik menohok dan dituding memberikan pasal yang merugikan bagi para musisi oleh jaring personil band Superman is Dead lewat sosial media. Tak terima Anang disebut sebagai musisi palsu lewat sosial media, Ashanty pun jadi panas hati angkat bicara. Ya saya sebagai istri wajar lah panas ya, karena kita yang tahu kayak apa, dari yang nggak boleh masuk DPR dia maksa buat masuk sana, waktu itu masih ngejuri, masih duet masih banyak, terus sekarang juga alhamdulillah dipakai lagi, nanti ya udah selesai 2 bulan lagi Mas Anang udah bukan anggota DPR loh, udah kembali jadi musisi. Masa dia mau memberikan pasal yang merugikan musisi sih? Walaupun dia musisi pop, kata dia kan cengeng, lagunya lagu mendayu-dayu atau apa. Kalian juga kalau lagi sakit hati pasti denger lagu Anang. Katanya itu pentingin musik pop doang, itu salah besar gitu. Musik itu ya universal, mau yang bahkan Mas Anang kan mereka nggak tahu, dia juga adanya pasal yang membatasi musisi. Dia bilang musisi itu bebas, musisi itu nggak boleh dibatasi. Itu yang suami saya selalu bilang di sana, tapi kan nggak perlu dikeluar-keluar. Oh saya ngomongnya jeleknya Mas Anang tuh nggak pernah ngomong. Kesel gitu ya, bisa dia diem aja, udah biarin aja, mau dikecap mau dia apa diam aja. Namun jika selalu ada aksi di balik setiap reaksi, maka reaksi panas Ashanty menghadapi kritikan jaring terhadap Anang sang suami itu pun bukannya tanpa alasan. Pasalnya, bukan sekali ini saja Anang menghadapi masalah hingga kritik pedas dan perundungan di sosial media. Tapi mengapa kritik jaring Superman is Dead atau SID yang membangkitkan panas emosi Ashanty hingga merasa perlu untuk melakukan klarifikasi baik di hadapan awak media maupun pada akun sosial media miliknya? Rupanya, tidak hanya kalimat bernada menghina yang dipermasalahkan Ashanty, tapi sikap jaring yang bahkan menggulirkan ancaman pada Ashanty pun sontak membuat Ashanty tidak terima. Ironis, bukan hanya kali ini saja jaring mendulang masalah dan gonjang-ganjing karena menyenggol sesama pelaku dunia musik. Masih tergurat jelas dalam memori publik betapa jaring sempat terlibat perang panjang lewat sosial media dengan pedangdut Via Valen karena menuding Via Valen telah mencomot lagu band Superman is Dead tanpa izin dan menarik keuntungan dari lagu tersebut. Uniknya, ketika berusaha diklarifikasi, jaring mengutas sikap yang 180 derajat berbeda. Bertolak belakang dari sikap dan ujaran pedasnya lewat sosial media yang bahkan membuat Via Valen tak terima karena direndahkan martabatnya, di dunia nyata jaring justru menghindar dan hanya tertawa tanpa penjelasan sama sekali. Saya nggak pengen lebih rame lagi urusannya, makanya saya nggak mau jawab apapun yang berhubungan sama screenshot saya, karena kemarin saya nge-share juga nggak kepikiran bahwa akan sebegininya respon dari masyarakat dan teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa saya langsung memutuskan kalaupun siapapun yang tanya saya nggak mau jawab gitu, karena emang tujuannya karena nggak mau rame, nggak mau lebih rame lagi gitu sih sebenarnya. Perempuan yang baik kalau digitukan, kayak gitu itu pasti mereka nggak akan terima. Apa yang selama ini dia keluar-keluar, dia marah kalau misalnya lagunya dibawain orang. Nah itu kan yang diperjuangkan suamiku. Supaya orang kalau mau pakai lagu orang gimana, orang kalau pakai ada royaltinya ada apa, nah itu kan yang diperjuangkan sama Mas Anang. Cuma kalau aku yang terangin banget semua kan harus by data. Aku bukan anggota DPR yang maksudnya juga ngerti nih harus ngejelasin apa, bukan gitu. Dan balik lagi yang wajib menjelaskan adalah Mas Anang. Kasiannya adalah dia adalah legislatif yang juga musisi. Dan kini sejarah pun seolah terulang kembali. Jika di tahun 2018 jaring hanya berkeluarga lewat sosial media mengkritik Via Valen, kali ini di tahun 2019 jaring kembali mendulang gonjang-ganjing menyenggol Anang Hermansyah tanpa pernah mau menyelesaikan masalah di dunia nyata. Buktinya ketika berusaha dirangkul dan diajak untuk menggodok rancangan undang-undang permusikan bersama, jaring dikabarkan menolak. Yang terjadi, lagi-lagi jaring justru lebih memilih menjawab lewat akun sosial media miliknya, yaitu mengajak Anang Hermansyah untuk melakukan debat di televisi pada tanggal 13 Februari 2019 nanti.
Mas Anang udah ngajak dari hari pertama kemarin, dia bilang ke Mas Haris, ya udah ngomong ke manajernya aja, ayo. Mas Anang gak nantang, ayo kita berdialog. Buat apa kita berkuar-kuar di media? Terus mau ngajakinnya di radio. Nah kata Mas Anang, di radio ngapain? Kan lucu kalau kita debat di radio. Maksudnya kalau mau kita debat di publik, bukan debat, kita berdialog lah bahasa halusnya. Ayo kita ketemu supaya Mas yang mungkin kurang paham diberi karena kan mungkin Masnya ini nggak pernah ikut perkumpulan, karena puluhan musisi loh selalu ke DPR buat berdialog, karena Mas Anang salah satu juga orang yang mengkritisi beberapa pasal di dalamnya. Tapi DPR tuh welcome banget. Ayo Mas, kita dialog lagi, kita gojlok lagi. Mereka kan legislatif, bukan musisi. Ya, rancangan undang-undang atau RUU Permusikan memang sedang hangat-hangatnya menyedot perhatian dan mengundang diskusi tegang para musisi Indonesia. Pemandangan seperti inilah yang sempat terbingkai ketika tim Hotshot mengikuti rapat penyusunan RUU Permusikan antara anggota Dewan dengan para musisi seperti Glenn Fredly, Tompi, hingga Andin. Tapi uniknya, tak ada satupun dari para jajaran musisi tersebut yang menggulirkan kritik di belakang lewat sosial media layaknya Jering dan berusaha melakukan aksi nyata dengan menggodok RUU Permusikan meski sempat alot menyatukan perbedaan. Ya, agenda hari ini sebenarnya kita membahas mengenai RUU Permusikan. Orang banyak yang download, banyak yang jadiin ringtone segala macem gitu. Atau mungkin banyak dinyanyikan oleh orang yang lainnya lagi. Cuman si musisi ini, musisi dalam arti ya bisa penyanyi, pencipta lagu, arranger dan yang lainnya itu tidak merasakan gitu. Jadi ya di sini kita berjuang bersama-sama lah untuk supaya namanya juga masih rancangan kan, supaya nanti ketika ada undang-undangnya itu bisa menjadi sesuatu yang solid gitu untuk permusikan di Indonesia. Emang lagi concern aja sama sistem yang ada sekarang di Indonesia sih. Kok makin lama makin bukannya rapi tapi masih berantakan, udah intinya gitu aja. Aku peduli aja sih, I'm here untuk nunjukin bahwa aku juga peduli gitu loh. Karena kan aku yang ngerasain juga kan sebagai musisi ada hal yang kurang berkenan di sistemnya aja ya. Bukan ngomongin ekonomi aja tapi luas banget. Soalnya agak malu ya sama luar negeri, mereka tuh rapi banget sistemnya intinya gitu loh. Uniknya meski diwarnai kritik pedas dan tudingan musisi palsu, tapi alih-alih membalas aksi gahar Jering balik lewat sosial media, Anang justru memilih sikap yang berbeda dari Via Valen. Suami Ashanty ini lebih memilih menggalang rapat terbuka yang bisa dihadiri oleh musisi manapun dari genre musik apapun, termasuk Jering SID, untuk kembali menggodok RUU Permusikan sebelum benar-benar disahkan. Karena sejatinya musik bukan milik satu orang saja, melainkan lahir dan menjadi milik banyak pihak. Tanggal 4 ada acara. Oh iya, tanggal 4 ada acara pertemuan seniman. musisi. Kami musik sama koalisi seni akan ada pertemuan di Citos. Itu ada 50 hampir 60 artis datang besar-besar semua untuk mendiskusikan masalah ini. Sebagai seniman, jangan berhenti di persoalan-persoalan keributan seperti ini. Indonesia memerlukan karya-karya yang indah. Kasus Via Valen ini menggambarkan yang sesungguhnya di level yang paling sensitif, yang paling kritis, bahwa undang-undang hak cipta tidak jalan. Yang jalan adalah satu hukum alam, katakanlah seperti itu. Via Valen sebagai tokoh yang sedang populer, dia bisa mengambil banyak karya orang lain, katakanlah dengan harapan orang lain senang lagunya dinyanyikan gitu tuh. Bahwa nanti ada permintaan terhadap hak ekonominya apa segala macam, itu bisa diatur lah. Tokoh yang karyanya diambil, kalau dia melihat bahwa yang mengambil itu biasa-biasa saja, ya mungkin dia cuek-cuek aja. Tetapi begitu yang mengambil itu orang penting, ini juga kesempatan dia untuk mendapatkan publisitas yang sama terhadap peristiwa pengambilan ini. Jadi bukan suatu kesadaran, tapi lebih kepada yang muncul adalah pemanfaatan dari peristiwa-peristiwa hukum, bukan penegakan hukum. Namun jauh dari sikap Anang Hermansyah yang berusaha merangkul semua pihak, Ashanty sang istri sudah terlanjur sakit hati. Ya, istri mana yang tak sakit hatinya jika sang suami dituding palsu, bahkan menuai ancaman meski hanya lewat sosial media. Tak heran jika berbeda dari Anang, Ashanty bahkan menguntai sikap pasang badan membela sang suami.
karena sejatinya tidak pernah ada kekerasan yang dibenarkan atas nama apapun, meskipun itu untuk menyuarakan kebenaran, termasuk pula kekerasan dalam bentuk verbal. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Jangan pernah membeda-bedakan antara film pendek dan film panjang, karena pada dasarnya keduanya sudah berbeda secara karakteristik maupun secara tingkat kesulitan. Saya bukan bicara soal mudah atau sulit, karena persoalan yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana dalam bentuk audiovisual kontennya tersampaikan dengan baik. Segera daftarkan film kamu di ISFF 2019. Maju terus perfilman Indonesia. Saya Monty Tiwa.